Sahabat terkasih, perceraian bisa menjadi pengalaman yang pahit dan menyakitkan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengampuni dan memberikan kasih kepada mereka yang telah menyakiti kita. Mengampuni bukan berarti melupakan atau mengabaikan kesalahan, tapi melepaskan rasa bengis dan marah dan bersaksi atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi sahabat, mari kita belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah perceraian dan pengampunan. Nah sahabat yang baik, mari kita mau berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita dan tentunya juga merubah kehidupan kita ya. Mari kita mau berdoa, Tuhan kami membuka hati kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bagaimana membangun pernikahan yang benar ini, sehingga semua yang tidak benar dijauhkan dari kehidupan kami. Untuk kami belajar mengampuni lebih lagi, dan kami siap hari ini menerima firman-Mu, dan membuka hati kami untuk menjadikan firman-Mu kebenaran yang membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema, hari ini kita akan membahas tentang perceraian dan pengampunan. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, diselingkuhi memang merupakan pengalaman yang pahit dan sangat menyakitkan. Seperti yang satu ini, kisah istri yang menemukan perselingkuhan suaminya melalui siaran TV langsung ajukan gugatan cerai. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi kesakitan dan pengkhianatan dalam hidup. Namun harus diingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan memberikan kekuatan dan pengharapan dalam masa-masa sulit. Sebagai domba Allah, mari kita hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan serta memberikan kesaksian kasih-Nya dalam hidup kita.
wow, Tuhan itu luar biasa ya. Tidak ada kebohongan yang tidak disingkapkan. Kalau kita udah menyaksikan tayangan ini ya, Tuhan itu bisa pakai segala cara untuk menyingkapkan kebohongan dan ketidakbenaran ini ya. Betul. Sepertinya si suaminya udah rekayasa segala macam, wah akhirnya ketahuan juga. Tetap ya. ketahuan ya. Ya itu benar sekali ya. Karena istrinya ini begitu tulus mengasihi suaminya. Dan ia percaya kepada suaminya yang pada malam itu harus lembur katanya serius ya. Kita, saya mesti lembur harus nih. Lembur gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu membela istrinya. Ya, karena sang suami itu berbohong kepada istrinya ya. Wah ini luar biasa ya. Tawannya nggak tanggung-tanggung. Tuhan yang membukakan semua langsung ya. ditayangin di TV ya. Nah sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang perceraian dan pengampunan ini. Kita akan baca dari Matius 19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sahabat yang baik, pernikahan itu adalah idenya Allah dan lembaganya Allah. Sebab ketika pria dan wanita disatukan dan diberkati dalam ikatan perjanjian nikah, maka mereka bukan hanya mengikat perjanjian nikah dengan suami dan istrinya, tetapi mereka juga mengikat perjanjian atau covenant dengan Tuhan. Amin. Ini penting sekali ya. Para pasangan menyadari bahwa kita bukan sekedar menikah dengan pasangan kita disatukan dalam satu perjanjian, tapi ada Tuhan di tengah-tengah pernikahan kita. Jadi ada covenant kita juga dengan Tuhan. Ya, nah, sebab mereka saling mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan selalu hadir dan menjadi saksi dalam setiap acara pemberkatan nikah. Sebab di mana ada perjanjian dan pemberkatan nikah, Tuhan melepaskan berkat di situ dan kasih karunia-Nya juga kepada mereka. Amin. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan mereka bukan lagi dua, tetapi mereka sudah dipersatukan oleh Allah menjadi satu daging. Satu daging artinya kita ini sudah mati dari ego atau kepentingan kita sendiri. Jadi bukan fokusnya lagi me atau saya, tetapi menjadi we, yaitu kita. Iya. Nah ini penting banget ya, begitu menikah fokusnya bukan lagi kita nih. Apa yang saya dapat nih gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa Tuhan sudah mempertemukan kita untuk apa yang saya bisa berikan. Iya. Fokusnya adalah kita sama-sama ya. Nah, artinya fokusnya bukan lagi apa yang saya dapat, tapi apa yang saya berikan. Sehingga kita menerima kekurangan pasangan kita. Kita mengisi kelemahan pasangan kita dan kita melengkapi apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Wow, luar biasa ya. Iya. Betapa Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa ya. Iya, nggak ada yang sempurna kan. Nggak ada yang sempurna, tapi saling menyempurnakan, ya. Iya. Jadi inilah kasih. Iya. Ketika kita dipersatukan menjadi satu daging, artinya kita diikat, disatukan, dan disempurnakan oleh kasih Kristus. Amin. Sebab kasih itu bukan menuntut kesempurnaan, tetapi kasih itu menerima ketidaksempurnaan dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Amin. Nah ini bagus banget ya. Kasih itu bukan menuntut, justru menerima. Bahkan juga menyempurnakan seperti itu ya. Nah sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman selanjutnya nih tentang perceraian dan pengampunan. Kita akan lihat dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Amin ya. Ini penting sekali. Iya, penting. Bahwa di dalam pernikahan, suami istri hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Jadi kasih dan pengampunan itu seperti mata uang dengan dua sisi. Artinya kasih tanpa pengampunan tidak bisa. Dan pengampunan tanpa kasih pun juga tidak bisa. Ya. Nah ini benar ya. Nah. Seperti mata uang dua sisi ya. Iya. Semuanya itu dalam kasih ada pengampunan, dalam pengampunan juga ada kasih. Sebab apabila kita hidup di dalam kasih, maka kita hidup di dalam terang. Tetapi apabila kita membenci saudara kita, maka kita hidup di luar kasih.
di luar terang dan kita ada di dalam kegelapan. Sehingga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita dikuasai oleh kegelapan dan segala sesuatu yang negatif. Betul itu ya. Jadi kita dikuasai yang negatif. Ya kan, kegelapan menguasai kita kan. Jadi semua negatif menguasai hati pikiran kita. Amin ya. Oleh karena itu ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita sedang dilepaskan dan dibebaskan dari kegelapan. Pengampunan memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Sehingga pengampunan itu memerdekakan, membebaskan, dan menyembuhkan serta memulihkan kita. Amin. Nah, ini penting banget ya. Orang kadang-kadang berpikir kalau pengampunan, aduh orang yang jahat dia kok diampunin. Padahal sebetulnya itu justru menyembuhkan kita. Iya, ya. menyembuhkan. Nah, pengampunan bukan dimulai dengan kata karena kita bisa. Tetapi dimulai dengan kata apa? Kita mau. Iya, jadi bukan bisa, kita mau nih, mau nggak gitu ya. Nah, jadi kita mengampuni bukan karena orang itu berubah. Dan juga tidak perlu menunggu orang itu berubah dulu, baru kita mengampuni. Tetapi kita mengampuni karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita hanya fokus pada Tuhan yang sudah mengampuni kita. Ya, amin ya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan ya. Nah, semakin kita cepat melepaskan pengampunan dan tidak menunda-nunda untuk mengampuni, maka semakin cepat pula kita dibebaskan, disembuhkan, dan dipulihkan. Sehingga kita tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup dalam terang dan kita dapat intim dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ini bagus banget ya. Jadi begitu kita mengampuni, kita bisa kembali dekat dengan Tuhan ya. Intim dengan Intim Tuhan. dengan Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya dari Fania Adrian. Kita akan baca ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Fania. Malam. Ya. Saya Fania. Saya bingung sekali saat ini. Suami saya yang berapa kali menyelingkuhi saya, meminta maaf dan ingin rujuk. Tapi sulit rasanya dan masih terasa sakit bagi saya untuk mengampuninya. Mohon doakan saya agar saya mempunyai hati yang ikhlas dalam mengampuni. Karena masih berat bagi saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, shalom ya. Ya, ini nggak mudah ini ya. Ini memang tidak mudah ya. Iya. Kita, Pak Fania, butuh kasih karunia Tuhan. Yang penting mau ya. Yang penting bukannya tidak bisa mengampuni, tapi mau mengampuni. Karena ketika kita mau, maka kasih karunialah yang memampukan kita ya. Nah, mulai sekarang Fania, mari kita fokus, makanya fokus saja kepada Tuhan. Dan jangan menyimpan kebencian. Dan jangan ada ganjalan tentunya. Datanglah kepada Tuhan dan serahkan masalah daripada suami Fania ini kepada Tuhan. Istilahnya Fania curhat kepada Tuhan ya. Bagian Fania adalah mengampuni, mendoakan dan percaya bahwa Tuhan itu tidak diam loh Fania. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan dan membuat suami Fania itu bertobat dengan caranya Tuhan dan juga dalam waktunya Tuhan. Amin ya. Karena dalam Mazmur 34 ayat 7 dikatakan bahwa orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia akan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Nah Fania, pegang firman Tuhan ini ya, dan juga sahabat yang baik yang sedang menyaksikan ini merasa juga bahwa hari ini perlu dukungan doa karena masalah yang sama dengan Fania ini. Percaya ya, Tuhan tidak suka dengan penindasan. Kita akan berdoa ya. Tuhan kayak berdoa supaya Tuhan memberi kasih karunia dan kekuatan pada Fania dan sahabat yang baik sedang mengalami pergumulan yang sama dengan Fania untuk dapat melepaskan pengampunan kepada suaminya dan menyerahkan masalah suaminya ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengar dan menjawab doa dan seruan orang-orang yang tertindas dan yang diperlakukan tidak adil. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan menjawabnya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini.
Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan. Sesuai dengan renungan kita pada hari ini, hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti perceraian dan pengampunan. Pertama, pernikahan adalah idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Dan pernikahan adalah lembaganya Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan itu bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu daging yang diikat, disatukan, dan disempurnakan oleh kasih Kristus dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dan yang kedua, pengampunan akan melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Jadi pengampunan membebaskan hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dari segala sesuatu yang negatif dan dari kegelapan. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengampuni. Kami percaya saat ini juga hati, pikiran, perasaan dan keinginan kami dilepaskan dan dibebaskan dari segala sesuatu yang negatif dan juga dari kegelapan. Saat ini kami membuka hati kami untuk kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kami dengan kasih, damai sejahtera yang daripada Kristus. Sehingga kami tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kami hidup di dalam terang. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.